Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryasta Dwi Indah Kusumawati. Nama rekan saya yang pertama Emeliawati, yang kedua Ibu Eliana. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Di sini kami akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta sebagai tagihan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai praktek coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan sampaikan terkait penilaian. Yang pertama, ada praktek kita yang akan saya amati adalah penggunaan alur tirta dan kompetensi coaching. Yang kedua, ada beberapa kompetensi. Kalau boleh saya tahu, itu kompetensi yang mana yang akan Ibu Aryesta kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, yang ketiga, kompetensi itu kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya observasi yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali rencana aksi bagaimana Kuci bisa leluasa menceritakan pengalaman-pengalamannya, Bu. Baiklah, pertanyaan terakhir, apakah indikator ketercapaian yang akan Ibu inginkan untuk hari ini, Bu? Baik, indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah bagaimana Kuci bisa menemukan solusi dan dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Baiklah, bagus sekali Ibu. Langsung saja kita akan mulai kegiatan coaching kita pada hari ini. Pada coach dan coachee saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eliana. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Eliana? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Ibu sekarang sehat dan bahagia juga. Akhirnya kita bisa melakukan pertemuan hari ini Bu ya. Mungkin kemarin-kemarin kita masih punya kesibukan masing-masing. Apalagi Ibu Eliana ini hampir di setiap kegiatan itu ada ibunya, ada Ibu Eliana. Karena emang Ibu Eliana ini adalah seorang guru yang sangat aktif sekali, luar biasa. Kemudian Bu, kemarin Ibu sudah selesai melaksanakan supervisi akademik ya? Ya, benar, Bu. Ya, sebelum kita ngobrol banyak hari ini, kira-kira nih Bu, setelah Ibu itu ingin ngobrol dengan saya, kali ini Ibu ingin mendapatkan apa sih Bu? Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari keluhan saya dari hasil supervisi akademik kemarin, Bu. Baiklah. Ngomong-ngomong Bu, bagaimana perasaannya setelah supervisi akademik? Boleh diceritakan Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Perasaan saya senang, tetapi ada gundanya juga, Bu. Karena anak-anak belajar sangat aktif dan semangat dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, dan mereka juga mengerjakan tugas dengan semangat. Wah, senang sekali ya Bu ya kalau melihat anak-anak itu semangat belajar, aktif dalam belajar. Nah, ngomong-ngomong Bu, tadi saya mendengar kalau Ibu itu ada kegundahannya. Nah, kalau boleh nih Bu, ceritakan nih Bu, apa sih yang membuat Ibu itu gundah? Iya, Bu, terima kasih. Ini, Bu, kegundahan saya itu karena kemarin ada hal yang saya lupa, Bu. Jadi pada saat awal pembelajaran, saya lupa menyampaikan jenis penilaian kepada anak didik saya, Bu. Gitu Bu ya. Lalu kira-kira ada lagi yang membuat Ibu gundah? Ada, Bu. Jadi selain di awal saya lupa penyampaian penilaian pembelajaran, saya juga tidak berkeliling saat mereka mengerjakan tugas kelompok. Saya malah sibuk melihat RPP.
Jadi saya lupa, tidak keliling melihat mereka mengerjakan tugas kelompok dan juga saya tidak menyimak apa yang mereka tanyakan, dan juga apakah mereka sudah berdiskusi dengan baik, seperti itu mungkin Bu yang mengganjal masih di hati saya. Baiklah. Setelah itu kita sudah mengidentifikasi kegundahan Ibu yang sudah menjadi hambatan Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan fokus Ibu pada peserta didik? Baik, berikut beberapa rencana aksi konkret yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu, dan meningkatkan fokus pada peserta didik. Yang pertama, saya membuat jadwal yang terstruktur untuk setiap sesi pembelajaran, termasuk waktu khusus untuk memantau kegiatan kelompok. Yang kedua, saya akan memprioritaskan interaksi dengan peserta didik di atas pengecekan FPP saat sesi berlangsung. Ketiga, saya akan mengatur waktu dengan baik saat ketika peserta didik bekerja dalam kelompok. Misalnya, alokasi waktu tertentu untuk keliling di dalam setiap kelompok dan waktu tertentu untuk mengecek FPP atau tugas administrasi lainnya. Dan yang terakhir, akan melakukan refleksi, Bu, tentang apa yang berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Seperti membuat catatan dan rencana aksi untuk sesi berikutnya berdasarkan evaluasi tersebut. Waduh, bagus sekali, Bu. Rencana aksi Ibu itu sangat luar biasa, sudah sangat bagus dan sangat jelas sekali. Nah, sekarang Bu, bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi Ibu itu? Lalu, apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? Ya, baik Bu, terima kasih. Kalau soal menjaga komitmen itu Bu, insya Allah saya akan mencoba untuk membuat reminder dan saya akan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Ya, bagus sekali sih Bu. Memang setiap apalagi kita ya sebagai guru kita harus punya catatan kecil atau reminder untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang terakhir nih, Bu. Bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu ini? Dan kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Ya, bagaimana saya akan bertanggung jawab? Tentunya saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Dan juga saya akan mencari sumber daya tambahan jika itu diperlukan, Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Secara tidak langsung nih kita berbicara, kita ngobrol seperti ini, kita sudah melaksanakan alur tirta, Bu. Ya. Nah, Ibu sudah melaksanakan alur tirta dan Ibu sudah berhasil memecahkan suatu permasalahan Ibu di dalam kelas. Nah, itu saja ya menurut saya percakapan kita kali ini dan bagi saya sangat luar biasa sekali. Kita sudah sharing pengalaman. Saya akhiri. Terima kasih untuk kerjasamanya untuk Ibu Eli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya, dua ibu guru hebat ini sudah melakukan coaching dengan baik dan saya mendengarkannya juga ikut merasa senang karena dalam coaching ini membantu sekali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baiklah Ibu Coach, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Ya Bu, terima kasih. Perasaan saya Bu setelah melaksanakan coaching ini rasanya itu lega ya Bu ya, meskipun di awal itu ada deg-degan karena memang saat menggali pertanyaan dengan rekan sejawat itu memang harus dipikirkan lagi dan lagi. Namun setelah melaksanakan coaching dan Ibu Eliana sebagai coach sudah menemukan jalan keluar untuk permasalahannya itu dan menemukan solusi untuk permasalahannya itu, saya juga merasa senang dan sangat lega sekali Bu. Keren sekali Ibu. Dan bagaimana perasaan Ibu Koci setelah melaksanakan coaching ini? Ya, terima kasih Bu.
Alhamdulillah, saya mendapatkan jalan keluar tentang kegundahan hati saya, Bu. Setelah melaksanakan supervisi, dan Ibu Coach sangat baik sekali mendengarkan semua masalah apa yang saya ceritakan, Bu. Baiklah, terima kasih Ibu Coach dan Ibu Koci untuk waktunya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam proses transfer ilmu untuk murid kita. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hebat yang ada di ruangan ini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Eliana, lalu sebagai coachee adalah Ibu Emilia, dan saya sendiri observer adalah Ibu Ariesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eliana. Apa kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabarnya, Bu? Ibu, alhamdulillah baik juga dan sehat ya. Semoga kita Alhamdulillah. semua yang ada di ruangan ini juga sehat semua. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, Bu. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Terima kasih. Untuk kompetensi yang coaching pada kali ini, yang saya akan observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, baik, Bu. Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan adalah sama tadi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ya, betul sekali. Kemudian yang terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah. Demikian dulu ya, Bu, ya, praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, saya merasa sehat dan bahagia sekali, Ibu. Alhamdulillah ya. Berarti kita bisa lanjut ngobrol-ngobrolnya, Bu ya. Bu Emil, dengar Ibu Emilia katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu, Bu? Iya, betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Oke, mungkin kita tidak banyak waktu ya, Bu ya. Cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa yang mau Ibu sampaikan, Bu? Begini, Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya, Bu ya. Penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ini ketahui bahwa perkembangan zaman semakin pesat, tetapi guru di sekolah tidak ada yang mau melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu, Bu. Nah, oke, baik, Bu ya. Jadi saya garis bawahi berarti permasalahan dari Ibu tentang dari pembelajaran dari rekan-rekan guru itu kurang bervariatif, mungkin begitu ya, Bu?
Ya betul Bu, rekan guru tuh kurang bervariatif, masih media yang lama atau model yang lama. Oke, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan, Bu? Ya, dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan adalah saya ingetin adanya perubahan di sekolah dari penyampaian mengajar gitu Bu. Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Perubahan yang ingin saya dapatkan adalah perubahan misalnya model atau media yang bervariatif seperti adanya PPT, kuis, agar pembelajaran itu lebih menyenangkan Bu. Oke, dari Ibu yang sampaikan tadi, Bu, pembelajaran dengan mengandalkan bervariatif, modelnya, metode, atau media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Itu berada di level 10. Kira-kira sekarang Ibu berada di level berapa, Bu? Sepertinya sekarang saya masih di level 6 karena di sekolah kami masih ada guru senior. Kalau untuk level tinggi saat ini sangat sulit Bu, agak sulit gitu Bu. Oke, jadi di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar ada perubahan, agar pembelajarannya lebih bervariatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 saja. Karena untuk level 100 mungkin agak sulit. Jadi dari level 6 ke 8 masih mungkin dilakukan perubahan. Mengingat masih banyak guru senior di sekolah kami. Oke, jadi dari level 6 ke level 8 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi itu bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Emilia terapkan? Bisakah teman-teman supaya nyaman untuk penyampaiannya, Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek gitu, wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Ya, berarti Bu Emilia udah tadi pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Emil itu untuk lebih kapan lebih bisa cepat terrealisasinya, Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten gitu Bu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, jadi mentoring ini kira-kira Bu Emil ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana gitu? Ya, saya nanti mungkin minta bantuan teman guru dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu supaya sangat bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Bu Ningsi. Oke, jadi berarti Bu Emil tuh pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bu Ibu akan merealisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin di minggu depan. Insya Allah saya akan melakukan berkoordinasi dulu dengan teman-teman ya dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Emil dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana saya mencari terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan
teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah ada gambaran nih ya, bagaimana kita dengan menciptakan ada yang perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baiklah, akhirnya saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabarnya Bu Emilia setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Emilia untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah-kisah saya, keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi di perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Bu Emilia, mungkin lain waktu nanti yang ada ingin diceritakan lagi kepada saya, silakan hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Segitu saja ya Bu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ibu-ibu hebat dua ini. Saya sebagai observer mendengarkannya juga sangat menarik dan sangat antusias ya. Bagaimana kabarnya Bu Eliana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Bu Eliana tadi sudah saya dengarkan ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Emilia. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini mungkin saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu, menemukan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baiklah. Ibu Eliana, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching tadi dari Ibu Eliana dan Ibu Emilia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Eli tadi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Emil, sehingga Ibu Emil itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coachnya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan, Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coachingnya sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Ya, nah itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan coaching dengan baik lagi dan Ibu Eli juga demikian. Oke, observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 10 akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta yang bertindak sebagai observer saya sendiri yaitu Eliana dan sebagai coach adalah rekan saya Ibu Emilia dan sebagai coach yaitu Ibu Arista. Demikianlah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi, pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, serta jawabannya yang disampaikan oleh coachee sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coachee ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum saya melaksanakan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya, silahkan Ibu. Oke, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini?
Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, Ibu, kira-kira indikator pencapaian coaching ini apa, Bu? Ya Bu, nantinya setelah proses coaching ini saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atau langkah untuk permasalahan yang dialaminya. Oh, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah keadaan saya sehat hari ini, Bu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di siang hari ini walau kita disibukkan dengan aktivitas kita masing-masing. Nah, Ibu, pada siang hari ini kita akan melakukan proses coaching. Apakah Ibu sudah siap, Ibu? Insya Allah siap, Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari proses coaching pada hari ini, Bu? Baik, Bu. Kedepannya yang saya harapkan adalah saya ingin menemukan solusi dari berbagai macam permasalahan yang saya alami, Bu. Emangnya ada permasalahan apa ya, Bu, yang Ibu hadapi saat ini? Permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu, terutama di dalam kelas ya, Bu, ya, terkait murid, Bu. Oh, permasalahan dengan murid, begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, permasalahan seperti apa ya, Bu? Gini, Bu, pada saat pembelajaran berlangsung, saya perhatikan masih banyak anak yang kurang fokus, tidak bersemangat, dan sepertinya mereka malas-malasan untuk menerima pembelajaran, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ibu tahu apa kira-kira penyebabnya, Bu, sehingga mereka, sehingga murid-murid Ibu itu melakukan hal tersebut, Bu? Sepertinya pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berpihak pada murid, Bu, terlalu monoton. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin strategi yang saya lakukan ini masih belum tepat, Bu. Sehingga belum memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga mereka bosan dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Oh, begitu. Jadi Ibu belum melibatkan secara penuh murid-murid Ibu ya, Bu, ya. Jadi sebesar apa harapan Ibu dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu terapkan? Harapan saya terhadap murid, setidaknya itu murid-murid saya itu lebih aktif mengikuti pelajaran, Bu. Bisa fokus dan mau menjawab ketika saya bertanya ataupun meminta umpan balik kepada mereka, Bu. Oh, berarti ya benar sekali itu, Bu, ya. Setidaknya mereka itu memberikan respon yang baik pada saat mereka menerima pembelajaran. Nah, setelah Ibu mengetahui penyebabnya, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasinya? Yang ada di benak saya saat ini, Bu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Saya juga perlu menyiapkan konten, materi, media yang menarik, kemudian merancang suatu produk yang dihasilkan, dan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai saat itu, Bu. Ya, baik sekali itu, Bu. Pemikiran yang luar biasa, Bu. Di mana Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan konten atau media yang menarik yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas. Nah, selain itu kira-kira ada lagi tidak yang akan Ibu lakukan? Begini, Bu, sepertinya akan lebih baik lagi jika saya menerapkan KSE, menerapkan teknik kesadaran penuh dan juga melakukan ice breaking menggunakan metode kasar, di mana anak-anak akan menggerakkan badannya dengan iringan musik yang singkat. Jadi mereka itu lebih semangat lagi, Bu, sehingga belajarnya, Bu. Nah, bagus sekali itu, Bu, untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Kira-kira sekarang kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut?
Secepatnya Bu, insya Allah besok langsung saya akan terapkan. Oh ya, bagus sekali tuh Bu. Lalu komitmen apa yang dapat Ibu selesaikan dalam masalah ini Bu? Apa yang ingin Ibu terapkan? Saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus, dan tentunya konsisten sampai terjadi perubahan yang lebih baik lagi untuk murid-murid saya, Bu. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Tentunya saja kepala sekolah, rekan sejawat, dan pastinya orang tua, Bu. Berarti saling berkolaborasi ya Bu, bagus sekali tuh. Baiklah, lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Baiklah, tindak lanjut yang akan saya lakukan itu, Bu, saya terus belajar, pastinya berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, lalu mengenal strategi atau metode mengajar yang lebih menarik lagi, sehingga terciptanya proses belajar yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, pemikiran yang luar biasa ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya tadi Bu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya itu sangat lega karena sudah berbagi pengalaman dengan Ibu, berbagi cerita dengan Ibu. Saya juga mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya alami di dalam kelas, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, saya eh, saya harapkan dari perbincangan ini, saya harap ke depannya Ibu dapat melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dengan penuh semangat. Insya Allah Bu, insya Allah akan saya lakukan. Oke, kita akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emil. Sama-sama Ibu. Baik, Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching ya, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Bagaimana, Bu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Begini, Bu ya, setelah melakukan observasi saat itu Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, Bu. Boleh Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian, Bu? Ya, jadi tadi pada saat coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Bu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur cerita. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan nih akan saya sampaikan. Jadi, Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan reaksi aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya juga sudah melihat Ibu fokus dengan kegiatan coaching ya Bu, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi proses atau kehadiran penuh. Mendengarkan dengan aktif dan juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, Bu, kira-kira kompetensi apa lagi ya, Bu ya, yang Ibu akan kembangkan berdasarkan hasil coach kita pada hari ini, Bu? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti pada saat saya melakukan proses coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi. Wah, sangat luar biasa ya, Bu ya. Berarti Ibu ini ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik, Bu, menurut saya sudah sangat luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya ya, Bu. Terima kasih sudah berkenan mengobrol dengan saya. Sama-sama Ibu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sudah mendapatkan jalan keluar tentang permasalahan Ibu ya. Sekarang untuk waktunya, semoga ke depannya kita lebih baik lagi ya Bu ya dalam proses transfer Amin. ilmu murid kita ya.
Baiklah, saya akhiri pertemuan ini ya Bu ya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.